Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam program Lentera Kolbu ya. Sahabat Kompas TV Jabar, insya Allah kita terus bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa menguatkan hati kita ya. Memberikan kekuatan sekeras baja ya. Memberikan pemikiran seluas angkasa raya dan kekuatan hati seluas samudra raya. Mudah-mudahan doa kita Allah ijabah ya. Salawat salam sebab pula tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah benteng pertahanan muslimin ya. Tentunya ini bukan bahasa denotatif ya, artinya benteng dalam arti benteng, tapi benteng di sini apa yang membuat hati kita kuat ya, yang bisa membentengi jiwa kita lebih kokoh begitu, yang membentengi akal kita senantiasa selamat, yang membentengi hati diri kita dari perilaku yang buruk. Maka di antara beberapa benteng pertahanan ini mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Pertama kali adalah pastikan kita memiliki sifat al-khawf wal-roja ya. Apa al-khawf itu? Sebuah ketakutan ya, sebuah hal yang membuat kita bisa merasa terhindar gitu, terbentengi ketika melakukan keburukan karena rasa takut kepada Allah. Takut dari apa? Ya tentunya takut dari pedihnya balasan api neraka begitu. Di saat yang sama juga kita melakukan ar-roja. Apa roja? Sebuah pengharapan, sebuah asa gitu ya, cita-cita bahwa insya Allah ya, seburuk apapun masa lalu kita, sekelam apapun dosa-dosa kita, senista apapun maksiat kita, kita terus beryakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Nah, ar-roja harapan berkaitan dengan surga, al-khawf adalah sebuah perasaan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah adalah Ghafurur Rahim, Allah adalah penerima ampunan ya. Ar-Rahim juga pemberi kasih sayang. Ya, Allah juga adalah Sadidul Iqab. Allah juga sangat berat siksaannya ya. Maka yang pertama, tips membentengi diri kita dari sifat ya, benteng seorang muslim itu adalah dengan melakukan atau merasa memiliki sifat khauf dan roja, adanya ketakutan kepada Allah atas siksanya dan harapan yang besar atas segala kebaikan nikmatnya. Mungkin dulu ada syair yang terkenal juga ya, yang sering kita dengar ya, ilahilastulil firdausi akhla ya. Ya Rob, Tuhanku, aku memang tak sanggup masuk surga, walaku alan naril jahimi, tapi aku juga tidak kuat ya andaikan menjadi penghuni neraka. Fahabli taubatan abdi, maka terimalah taubat-taubat kami begitu. Yang pertama, mudah-mudahan sifat khauf dan roja adalah benteng yang bisa menguatkan spiritualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-haya. Apa al-haya? Al-haya itu adalah sifat rasa malu. Malu terhadap apa? Malu terhadap Allah. Ya. Andaikan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah titipkan, dan juga begitu banyak karunia yang Allah berikan, tidak kita syukuri ya. Al-haya'u minal iman, bahwa ya rasa malu itu juga adalah bagian dari keimanan seseorang.
Ketika kita malu kepada Allah, ya, malu tidak menjadi hamba yang terbaik, maka akan muncul sifat kita akan terbebas ya dari terpaan-terpaan hawa diri yang tidak terbentengi. Yang ketiga juga adalah bentuk benteng pertahanan kaum muslimin adalah sifat as-sidqu wal amanah. Apa itu as-sidqu wal amanah? Yaitu kejujuran dan amanah ya, terpercaya. Pastikan setiap muslim adalah muslim yang jujur dan terpercaya sampai mati. Kejujuran inilah as-sidqu ya, yang akan mengantarkan kita bahwa innas-sidqa yahdi ilal birra. Bahwasannya kejujuran akan mengantarkan kepada al-birra, kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengantarkan kepada seseorang kepada surga. Dan di antara kita juga harus hati-hati dengan sifat yang lawan dari kejujuran adalah khianat. Amanah, asal kata dari iman, aman ya. Orang-orang yang amanah itu orang yang tak hanya yakin kepada Allah, tapi juga memberikan keamanan kepada manusia, kepada sesama. Insya Allah jujur dan amanah juga adalah benteng yang akan menguatkan kita dari sifat dan sikap seorang muslim. Pertama, tips membentengi diri kita dari sifat ya benteng seorang muslim itu adalah dengan melakukan atau merasa memiliki sifat khauf dan roja, adanya ketakutan kepada Allah atas siksanya dan harapan yang besar atas segala kebaikan nikmatnya. Mungkin dulu ada syair yang terkenal juga ya, yang sering kita dengar ya, ilahilastulil firdausi akhla ya, ya Rob Tuhanku, aku memang tak sanggup masuk surga, walaku alan naril jahimi, tapi aku juga tidak kuat ya andaikan menjadi penghuni neraka. Fahabli taubatan abdi, maka terimalah taubat-taubat kami begitu. Yang pertama, mudah-mudahan sifat khauf dan roja adalah benteng yang bisa menguatkan spiritualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-haya. Apa al-haya? Al-haya itu adalah sifat rasa malu. Malu terhadap apa? Malu terhadap Allah. Andaikan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah titipkan, dan juga begitu banyak karunia yang Allah berikan, tidak kita syukuri ya. Al-haya'u minal iman, bahwa ya rasa malu itu juga adalah bagian dari keimanan seseorang. Ketika kita malu kepada Allah, ya malu tidak menjadi hamba yang terbaik, maka akan muncul sifat kita akan terbebas ya dari terpaan-terpaan hawa diri yang tidak terbentengi. Yang ketiga juga adalah bentuk benteng pertahanan kaum muslimin adalah sifat as-sidqu wal amanah. Apa itu as-sidqu wal amanah? Yaitu kejujuran dan amanah ya, terpercaya. Pastikan setiap muslim adalah muslim yang jujur dan terpercaya sampai mati. Kejujuran inilah as-sidqu ya, yang akan mengantarkan kita bahwa innas-sidqa yahdi ilal birra. Bahwasannya kejujuran akan mengantarkan kepada al-birra, kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengantarkan kepada seseorang kepada surga.
Dan di antara kita juga harus hati-hati dengan sifat yang lawan dari kejujuran adalah khianat. Amanah asal kata dari iman, aman ya. Orang-orang yang amanah itu orang yang tak hanya yakin kepada Allah, tapi juga memberikan keamanan kepada manusia, kepada sesama. Gitu. Insya Allah jujur dan amanah juga adalah benteng yang akan menguatkan kita dari sifat dan sikap seorang muslim. Maka yang ke satu tadi adalah al-khauf war raja, rasa takut dan rasa harap. Kedua, al-haya, sebuah sikap rasa malu kepada Allah. Ketiga, lahirlah kejujuran dan amanat. Maka pastikan kita senantiasa yang membentengi kaum muslimin adalah kita adalah pelaku dan pegiat atau orang-orang yang dekat dengan kalamullah ya. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami, mentadaburi, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran akan membentengi kita dari perilaku yang buruk. Pastikan setiap kita adalah orang-orang yang terus mentadaburi Al-Quran sampai akhir hayat kita. Maka yang selanjutnya, yang kelima adalah pastikan dalam diri kita itu kita juga adalah terbentengi oleh zikir, dan sebaik-baik zikir adalah sholat. Zikir dan sholat adalah benteng pertahanan kaum muslimin paling kuat begitu. Maka dalam sebuah ayat dikatakan bahwa inna salata tanha anil fahsa wal munkar. Salat itu bisa mencegah ya sebuah perilaku, perbuatan keji dan munkar. Maka ketika kita menjadikan zikir dan salat sebagai benteng pertahanan, maka di sanalah akan ada keselamatan dunia dan akhirat. Dan salat juga tak hanya akan memberikan pertahanan ya dari perilaku fahsa munkar, kejelekan secara bersama-sama ya, berjamaah itu fahsa, atau kejelekan yang dilakukan secara personal namanya kemunkaran ya. Maka sholat juga bisa memberikan bentuk isti'anah, pertolongan. Jadi orang yang tak hanya terbentengi tapi tertolong gitu, daripada kesabaran, dan sholat itu jadi isti'anah, sarana pertolongan Allah. Dan pasti juga zikir ini sarana untuk taqarrub kepada Allah. Semakin kita dekat, merapat dengan Allah, pasti kita akan tercegah, terhindar, dan juga tertolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bahwa benteng pertahanan kaum muslimin juga adalah ketika kita sanggup dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Sesungguhnya yang menjadi musuh kita sesungguhnya bukan orang lain ya. Perilaku orang lain kepada kita itu tidak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah. Yang akan melukai, yang akan membuat kita terhina ya, yang akan membuat kita susah menderita itu ya kelakuan diri kita sendiri. Nafsu yang tak terjaga, nafsu yang amarah yang terus diikuti, yang akan membuat seseorang muslim itu terpuruk ya, tergoda, dan tentunya tidak akan selamat. Maka mengendalikan nafsu ya, mengendalikan keinginan kita, khususnya nafsu inna nafsal amaratun bisu ya, nafsu amarah ya yang cenderung kepada keburukan, la amaratun bisu ya. Itu yang harus kita kendalikan, bukan dihilangkan, dikendalikan ya. Pastikan setiap kita adalah orang-orang yang terus mentadaburi Al-Quran
sampai akhir hayat kita. Maka yang selanjutnya, yang kelima adalah pastikan dalam diri kita itu kita juga adalah terbentengi oleh zikir, dan sebaik-baik zikir adalah sholat. Zikir dan sholat adalah benteng pertahanan kaum muslimin paling kuat begitu. Maka dalam sebuah ayat dikatakan bahwa inna salata tanha anil fahsa wal munkar. Salat itu bisa mencegah ya sebuah perilaku, perbuatan keji dan munkar. Maka ketika kita menjadikan zikir dan salat sebagai benteng pertahanan, maka di sanalah akan ada keselamatan dunia dan akhirat. Dan salat juga tak hanya akan memberikan pertahanan ya dari perilaku fahsa munkar, kejelekan secara bersama-sama ya, berjamaah itu fahsa, atau kejelekan yang dilakukan secara personal namanya kemunkaran ya. Maka sholat juga bisa memberikan bentuk isti'anah, pertolongan. Jadi orang yang tak hanya terbentengi tapi tertolong gitu daripada kesabaran, dan sholat itu jadi isti'anah, lil isti'anah, sarana pertolongan Allah. Dan pasti juga zikir ini sarana untuk taqarrub kepada Allah. Semakin kita dekat, merapat dengan Allah, pasti kita akan tercegah, terhindar, dan juga tertolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah bahwa benteng pertahanan kaum muslimin juga adalah ketika kita sanggup dan mampu mengendalikan hawa nafsu gitu. Sesungguhnya yang menjadi musuh kita sesungguhnya bukan orang lain ya. Perilaku orang lain kepada kita itu tidak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah. Yang akan melukai, yang akan membuat kita terhina ya, yang akan membuat kita susah menderita itu ya kelakuan diri kita sendiri. Nafsu yang tak terjaga, nafsu yang amarah yang terus diikuti, yang akan membuat seseorang muslim itu terpuruk ya, tergoda, dan tentunya tidak akan selamat. Maka mengendalikan nafsu ya, mengendalikan keinginan kita, khususnya nafsu inna nafsal amaratun bisu ya, nafsu amarah ya yang cenderung kepada keburukan, la amaratun bisu ya. Itu yang harus kita kendalikan, bukan dihilangkan, dikendalikan ya. Kepada apa? Nafsu al-mutmainnah, nafsu yang penuh dengan dihiasi rasa keamanan, ketenangan, ketentraman, dan nafsu yang diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andai pun kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan amal-amalan kita, sesungguhnya amalan yang terbungkus oleh nafsu mutmainnah, amal yang terbungkus oleh kebaikan-kebaikan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Andai pun nanti Allah memisahkan kita ya, mewafatkan kita, insya Allah nafsu inilah yang akan menjadi benteng pertahanan kaum muslimin. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, mardiyah ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masukkanlah kamu ke dalam, jadilah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita adalah bagian orang-orang yang terbentengi ya, dari sifat dan sikap yang akan menjauhkan kita dari kebaikan. Kita diberikan oleh Allah sifat al-khauf. Apa al-khauf? Rasa takut hanya kepada Allah ya, dan insya Allah akan mendapatkan petunjuk, dan juga rasa harap terhadap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita diberikan kemampuan untuk menjaga diri ya, merasa malu, al-haya imun iman,
dan itulah menjadi sebagian daripada keimanan kita. Kita juga Allah karuniakan sifat jujur, as-sidq wal amanah, sifat jujur dan juga amanat, ya. Dan inilah yang akan menyelamatkan hidup kita, membentengi hidup kita. Dan yang keempat, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan kalamullah, dalam kurung membahasa Al-Quran, ya, membaca, memahami, mentadaburi dan juga mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, kita diberikan kemampuan untuk senantiasa zikrullah dan juga menegakkan sholat, karena sebaik-baik zikir adalah sholat, ya. Dan sholat adalah zikir yang paling utama. Maka dan yang terakhir, kita dikarunia kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, ya. Insya Allah dengan membangun benteng-benteng pertahanan ini, kita mudah-mudahan menjadi pribadi muslim paripurna, ya. Muslim yang kuat, kokoh, kafah. Muslim yang menyeluruh, ya, muslim yang senantiasa kafah dalam menjaga agama ini. Hanya kepada Allah kita bermohon, semoga Allah menjadikan pertemuan ini pertemuan yang membawa kebaikan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.